kalau masih ada yang berpikir bahwa Fave ini MLM, Pak Yono mungkin bisa memberikan pencerahan gitu buat Favers-Favers yang ada di luar sana. Jadi gini Mbak Debbie ya, kita juga nggak bisa pungkiri ya Mbak, bahwa kita menggunakan sistem jaringan, ya. Kan? Tapi yang saya mau coba ceritakan, yang membedakan antara Fave, bisnis jaringan Fave dengan yang lain adalah, nah seperti ini. Kalau yang lain, jadi saya bilang MLM konvensional ya Mbak Debbie ya, bisnis jaringan konvensional. Ya kalau yang lain itu konsep yang ditawarkan cenderung bukan konsep primer, Mbak Debbie ya. Mungkin sekunder atau tersier ya. Kita nggak pakai nggak apa-apa, kan gitu ya Mbak Debbie ya. Bukan kebutuhan primer. Sedangkan Fave yang ditawarkan, yang diajarkan adalah konsep yang pasti orang pakai. Bicara belanja, tidak ada orang yang tidak melakukan kegiatan belanja. Fave memberi kesempatan Anda bisa mendapat, Anda bayar pakai aplikasi ini, Anda bisa mendapat sesuatu balik lagi loh. Dan itu setiap saat Anda melakukan transaksi menggunakan aplikasi ini. Nah gitu Mbak Debbie, karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak melakukan kegiatan belanja. Berarti pertama apa? Fave menawarkan sebuah konsep yang pasti digunakan setiap orang. Kedua, itu tadi Mbak Debbie ada singgung ya, bahwa di Fave tidak ada istilah tutup poin. Nah, jadi di Fave ini ya kan belanja. Jadi mau dibilang kegiatan belanja ini tutup poin bisa juga sih sebenarnya, tapi kan sebuah kegiatan yang tidak mungkin terelakkan Mbak Debbie ya. Pasti ya. Setiap bulan untuk urusan kebutuhan tagihan bulanan aja sudah berapa. Jadi setiap bulan tuh sudah pasti ada pengeluaran untuk kebutuhan tagihan bulanan ataupun untuk kebutuhan rumah tangga, untuk urusan dapur, sudah pasti. Nah, Favers, saya mau berbagi pengalaman ya Favers ya. Jadi saya mau bagi cerita saya, pengalaman saya saat saya masih menjalankan bisnis jaringan di tempat yang lainnya ya. Saya nggak sebut bisnis apa, nggak etis ya. Jadi saya ingat sekali setiap tanggal 25 akhir bulan ya, tanggal 25 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 itu saya harus menelpon para member saya, terutama leader-leader saya, untuk melakukan apa Favers? Untuk melakukan tutup poin. Supaya apa Favers? Supaya bonus saya yang saya dapat setiap bulan itu bisa stabil. Supaya bonus setiap leader dan member saya yang mereka dapatkan selama ini itu bisa stabil. Ya, Favers? Nah, karena apa? Harus diingatkan, karena mungkin produk yang kita tawarkan bukan merupakan kebutuhan utama, kebutuhan primer para membernya, para leader saya, para member saya. Nah, sedangkan di Fave, ya seperti saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa di Fave kita tidak perlu capek-capek mengingatkan untuk member kita berbelanja apa, berbelanja di mana. Kalau mereka sudah mengerti cara menggunakan aplikasi Fave, nggak ada tuh kita perlu reminder mengingatkan mereka, ayo belanja ini, ayo belanja di situ. Tidak perlu ya Favers ya. Nah, itulah yang membedakan Fave dengan yang lainnya. Karena Fave menawarkan sebuah konsep yang merupakan kebutuhan primer ya. Yaitu apa? Kegiatan yang tidak mungkin bisa dielakkan oleh setiap membernya, yaitu berbelanja. Nah, berikutnya, biaya pendaftaran member baru di Fave itu biayanya murah sekali Favers. Hanya dengan 27.500 kita sudah bisa memulai usaha di Fave ya Favers. Bahkan ada posisi yang namanya silver itu gratis Favers. Jadi bagi Favers ataupun simpatisan Favers yang ingin coba-coba dulu bisnis Fave ya, ingin uji coba, nah mereka bisa daftar di posisi silver. Gratis pun masih bisa dapat dua macam bonus di Fave. Pertama, bonus cashback pribadi saat mereka bertransaksi menggunakan aplikasi Fave. Yang kedua, mereka bisa mendapatkan global share transaction asal memenuhi NP tertentu. Jadi, kalau di tempat lain, ya biaya pendaftaran nggak mungkin semurah ini ya Favers. Saya belum menemukan bisnis yang menggunakan sistem jaringan itu dengan biaya pendaftaran yang semurah Fave ya Favers. Hanya dengan 27.500 bahkan gratis.
sudah bisa menjadi member Faith. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa biaya pendaftaran itu murah di Faith? Ya karena Faith betul-betul ya ingin membantu semua lapisan masyarakat dan semua golongan ekonomi untuk bisa mengalami dan merasakan semua manfaat yang ada di bisnis Faith. Dan Faith ingin berbagi ya. Faith. Berikutnya Faithers ya. Nah, salah satu momok terbesar di bisnis jaringan atau di bisnis multi-level konvensional yaitu adalah terjadinya cutting price atau undercutting. Nah, apa itu cutting price atau undercutting? Jadi cutting price itu adalah terjadinya praktek menjual harga barang yang ditawarkan ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan dengan harga di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan perusahaan. Nah, itulah cutting price. Oke. Nah, dan praktek ini sangat common ya, terjadi, sering sekali terjadi di bisnis-bisnis multi-level konvensional ya, Faithers ya. Nah, sedangkan di Faith, kalau kita mau samakan para MVP kita itu adalah stokis ya, Faithers ya. Nah, maka tidak mungkin kan MVP ini menjual dagangannya atau jualannya di bawah harga yang sudah mereka tetapkan sendiri di awal ya, Faithers ya. Nah, yang rugi siapa kalau itu terjadi? Ya, yang udah pasti yang rugi itu ya para MVP-nya itu sendiri. Nah, maka tidak mungkin ya cutting price itu terjadi di Faith. Karena tidak mungkin MVP itu menjual di bawah harga ketentuan yang sudah mereka tetapkan di awal. Nah, perlu diketahui bahwa pihak Faith sama sekali tidak ikut campur dalam hal merchant Faith partner alias MVP itu menentukan berapa harga barang atau jasa yang dijual para MVP. Gitu ya, Faithers. Nah, apalagi nih, kalau yang lain, nah yang saya sebut tadi bahwa hadirnya Faith ini bukan menjadi kompetitor yang lainnya. Justru kita bisa merangkul yang lainnya itu. Kalau yang lainnya di antara mereka itu mungkin saling bersaing ya saling gontok-gontokan atau rebut-rebut jaringan. Kalau di Faith kan enggak, kita merangkul semua pelaku bisnis jaringan yang lainnya, semua pelaku bisnis multi-level lainnya. Karena apa? Semua pasti melakukan kegiatan belanja. Jadi itulah yang membedakan Faith dengan bisnis jaringan atau MLM lainnya ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa hal lagi, tapi inilah beberapa poin yang menurut saya yang cukup menonjol perbedaannya antara bisnis Faith dengan yang lainnya.